Bersama Bimatika. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari kembali lingkaran, tapi ini menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Ingat ya, kalau busur atau panjang busur, busur merupakan bagian ya, dari keliling lingkaran. Ya, busur merupakan bagian dari keliling lingkaran. Kita tidak menghitung tali busur, tapi panjang busur. Kemudian luas juring. Ingat, luas juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Dan kemudian kita akan menghitung luas tembereng. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara menghitung luas tembereng. Kamu harus ingat-ingat ya, busur itu apa, juring itu apa, dan tembereng itu seperti apa. Nah, perhatikan lingkaran ini ya. Pada lingkaran ini terdapat sudut AOB ya, seperti ini saya gambar AOB. Nah, dari lingkaran sederhana seperti ini, kamu bisa buat sebuah perbandingan ya. Dan uniknya, perbandingan itu harus senilai semuanya ya, harus senilai. Contoh di sini. Sudut AOB jika kita bandingkan dengan sudut lingkaran keseluruhan 360 derajat, itu harus sama nilainya dengan panjang busur AB ya, panjang busur AB yang ini AB dengan keliling lingkaran keseluruhan, dengan keliling lingkaran keseluruhan. Nah, sudut dengan sudut perbandingannya harus sama dengan panjang busur dengan keliling lingkaran. Dan juga harus senilai atau sama perbandingannya antara luas juring AOB yang ini, luasan ini ya, luasan juring ini yang seperti pizza kalau kita potong ini ya, dibagi dengan atau berbanding dengan luas seluruh lingkaran, dengan luas seluruh lingkaran. Ya, diingat-ingat, sudut dengan sudut, panjang busur dengan keliling, luas juring dengan luas lingkaran. Ya. Atau kita bisa tulis. Jika kalau saya tulis di sini ada jari-jarinya, ya, merah aja. Ini saya tulis ada R sama R gitu ya. R yang kelihatan. Nah, kamu bisa menulisnya sudut AOB banding 360 derajat sama dengan AB ya, panjang busur AB banding keliling 2πr. Ya, kita sudah belajar mengenai keliling 2πr sama dengan juring AOB banding luas lingkaran yaitu πr kuadrat, rumusnya. Ya. Nanti kamu akan memakai perbandingan ini ya. Jadi diingat-ingat. Kemudian yang kedua, jika dalam satu lingkaran ini ada dua buah juring, kita bisa langsung membandingkan besaran pada kedua juring tersebut. Yang pertama adalah jika kita bandingkan sudut dengan sudut. Jadi AOB kita bandingkan dengan sudut COD ya. Kemudian perbandingannya harus sama. Panjang busur AB dibanding panjang busur CD. Dan harus sama juga dengan luas juring AOB dan luasan juring COD. Ya. Jadi yang harus kamu ingat ya, ada perbandingan sudut, perbandingan panjang busur dengan panjang busur, dan perbandingan luas juring dengan luas juring. Jadi ada dua bagian, yaitu yang ini dibandingkan dengan lingkaran keseluruhan, yang ini juring dibandingkan dengan juring. Yuk kita lanjutkan bagaimana menghitung panjang busur ya. Untuk menghitung panjang busur yang mana? Yaitu panjang busur, kalau kita contoh di sini adalah panjang busur PQ ya. Panjang busur PQ ya, saya tulis di sini panjang busur PQ ya. Kita bandingkan dengan, masih ingat, keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran adalah 2πr. Itu harus sama dengan,
siapa? Boleh kita pakai sudut, boleh juga dengan luas juring. Kita pakai sudut aja, ya. Sudut POQ, sudut POQ dengan sudut lingkaran 360 derajat. Misalkan sudut POQ-nya 60, ya. 60 derajat, ya. Sudut POQ-nya 60 derajat, maka kita bisa tulis PQ per 2PR sama dengan 60 derajat per 360 derajat. Ya. Ini adalah nilainya, kalau kita kecilin adalah 1/6, ya. 1/6. Setelah itu, ya, untuk mencari PQ kita bisa melakukan perkalian silang, ya, kali silang. Jadi PQ panjang busur PQ sama dengan, ya, kali silang. Ini 2PR kali ke sini. 2PR kali 1, ya, dibagi 6. Atau kita tulis 2PR per 6. Kita kecilin lagi. Bagi 2, 1, ini 3, atau Pi kali R kali per 3. Ya, seperti ini, ya, cara menghitung panjang busur. Besarannya akan berubah-ubah, ya, tergantung dari besar sudut, ya, dari juring yang besaran sudut yang 60 derajat ini. Bisa 30 derajat, bisa 45 derajat, atau beberapa sudut yang lain, ya. Jadi tidak selamanya panjang busur itu PR per 3, ya. Tergantung dari besar sudut. Yang penting kamu memahami perbandingan yang ini yang saya letakkan, ya. Kalau angkanya sudah dimasukkan, tinggal kamu kali silang, ya. Sekarang luas juring, ya. Kita beralih ke luas juring. Luas juring, ya, luas juring misalnya POQ kita banding dengan luas lingkaran PR kuadrat, ya. Kemudian dengan sudutnya, ya, dengan sudutnya bisa, ya, bisa dengan sudutnya, bisa juga dengan panjang busur. Tapi kita coba dulu dengan sudutnya dulu, ya. Sudut POQ per 360 derajat. Bagaimana jika sudut POQ-nya 30 derajat? Ya. Kita coba luas POQ per PR kuadrat sama dengan 30 per 360. 30 per 360 adalah 1/12. Jadi kalau kita kali silang luas POQ, ya. Kalau kita kali silang, ini kali ke sana, ini kali ke sana. Luas POQ sama dengan PR kuadrat per 2/12. Ya, PR kuadrat per 12 atau 1/12 kali PR kuadrat atau 1/12 dari luas lingkaran. Kalau tadi kita panjang busur 1/6 dari keliling lingkaran. Jadi jelas bahwa panjang busur dan luas juring merupakan bagian, ya, dari, kalau panjang busur dari keliling, kalau luas juring dari luas lingkaran, ya. Bagaimana menghitung luas tembereng? Menghitung luas tembereng adalah yang sebelah sini, luasan ini yang saya arsir. Ya, menghitung luas tembereng sekarang, ya, adalah menghitung bagian yang diarsir. Kalau kamu perhatikan, ini adalah luas juring dikurangi dengan luas segitiga. Nah, jadi kesimpulannya luas tembereng itu sama dengan luas juring POQ dikurang luas segitiga POQ.
Ya gitu saja ya, nanti kamu bisa lihat di contoh soal. Ini yang penting-penting saya kotakin dulu. Nah ini ya begitu ya, ini juga penting kita kotakin dulu. Ini iya, ini juga ketinggalan. Nih ya, itu yang penting-penting. Nah, kita lanjutkan sekarang ke contoh soal. Perhatikan. Sudut AOB 60. Berarti di sini sudutnya 60. Sudutnya adalah 60 derajat ya. Sudutnya 60 derajat. Perhatikan, sudutnya 60 derajat, di sini 60. Berapa sudut ini dan ini? A dan B sudutnya adalah 60 juga. Loh, kok 60 juga? Karena lihat, perhatikan, ini sama kaki ya. Ini jari-jari, ini jari-jari. Jadi kakinya sama. Kalau di sini 60, berarti kan sisanya harus 180 dikurang 60 ya. 120 dibagi 2, 60 ya. Jadi ini pada dasarnya adalah segitiga sama sisi. Kalau salah satu sudutnya 60 ya, segitiga sama sisi. Nah, berarti kalau di sini R-nya 14 ya, OA-nya 14, di sini juga 14 ya. Maka sisi yang ini juga 14 juga. Jadi AOB itu merupakan segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Kemudian kita cari dulu, sebelum cari luas tembereng ya, kita cari dulu luas juring ya. Kita suruh mencari luas tembereng, kita cari dulu luas juring. Perhatikan, luas juring kan 60 per 360, itu bagiannya ya. Kamu langsung kalikan saja dengan luas lingkaran PR kuadrat ya, seperti penjelasan sebelumnya bahwa luas juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Kalau kamu udah lihat 60, berarti 60 per 360 dikali luas lingkaran. Kita kalikan 60 per 30 1/6 dikali pi ya, dikali R-nya 14 kuadrat sama dengan 1/6 dikali 22 per 7 dikali 14. Kita kalikan 14 ya. Kita bisa coret nih, bagi 2 11, bagi 2 3 ya, ini dibagi 7 2, dibagi 7 1 gitu ya. Tinggal 11 kali 2 kali 14 dibagi 3. Hasilnya adalah 102,67 cm persegi. Nah, sekarang kita mencari luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga AOB ya, AOB, kita bisa menggunakan rumus luas alas kali tinggi ya. Saya hapus dulu ini, alas kali tinggi ya, tingginya yang ini tingginya. Kalau di sini 4 dari A ke B 14, berarti di sini 7, sini kita bagi 2, 7. Nah, kita mencari tinggi ini dengan menggunakan Pitagoras. Jadi T sama dengan akar 14 kuadrat dikurang 7 kuadrat ya. T sama dengan akar 147, atau sama dengan T-nya sama dengan 7 akar 3 ya. Kemudian kita mencari luas. Jadi sama dengan alasnya 14 dikali tinggi 7 akar 3 dibagi 2. Kita coret ini 7 kali 7 49 akar 3. Nah, ini adalah luas segitiga 49 akar 3 cm persegi. Luas tembereng ya, tinggal kita kurangkan antara luas juring dikurang luas segitiga. Jadi 100
2,67 kamu kurang dengan 49 akar 3. Ya, ini hasilnya. Ya, kamu nggak boleh nih ngurangin terus 2,67 dikurang 49, nggak boleh ya. Karena ini bentuknya 49 akar 3 adalah bentuk perkalian. Ya, jadi begini aja jawabannya. Ya. Ya, itu aja mengenai lingkaran, menghitung panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Pada intinya, menghitung panjang busur adalah menghitung bagian dari suatu keliling lingkaran. Sedangkan menghitung luas juring adalah menghitung bagian dari luas lingkaran. Dan jika tembereng, mudah sekali ya. Luas juring kamu kurang dengan luas segitiga yang terlihat ya, di gambar. Silakan dipelajari kembali materi ini berulang-ulang. Ya, materinya cukup sulit. Tapi kalau kamu hafal perbandingannya, maka akan mempermudah kamu mengerjakan